Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Tiara Rizwan. Di sini saya akan menceritakan profil dari Prajogo Pangestu yang merupakan orang terkaya kelima di Indonesia. Prajogo Pangestu lahir dengan nama Tionghoa Hang John Pen. Ia dilahirkan pada tanggal 13 Mei 1944 di Bengkayang, Kalimantan Barat, Indonesia. Orang tuanya dikenal sebagai pedagang karet kecil. Terlahir dari keluarga miskin membuat Prajogo Pangestu merasakan kehidupan yang sulit sejak kecil. Pendidikan sekolahnya ia hanya bisa selesaikan hingga bangku sekolah menengah pertama saja. Saat usia remaja, Prajogo mencoba mengadu nasib ke ibu kota Jakarta demi mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Namun setelah beberapa lama di sana, Prajogo juga tak mendapatkan pekerjaan hingga akhirnya ia kembali ke kampung halamannya di Kalimantan. Untuk menyambung hidup, Prajogo Pangestu bekerja sebagai sopir angkot. Pekerjaan itu ia lakoni pada tahun 1960. Pekerjaan sopir angkot itu menjadi sebuah batu loncatan dalam kehidupan Prajogo Pangestu. Saat sedang menjadi sopir angkot, Prajogo Pangestu bertemu dengan pria yang bernama Burhan Urai. Pria tersebut merupakan pengusaha kayu asal Malaysia. Ia kemudian bekerja sebagai karyawan dari Burhan Urai yang merupakan pendiri dari PT Jajanti Group di tahun 1969. 7 tahun bekerja di sana dengan keras, Burhan Urai kemudian mengangkat Prajogo Pangestu sebagai General Manager di PT Plywood Nusantara yang berada di Gresik, Jawa Timur. Karirnya sebagai General Manager hanya berlangsung setahun saja. Ia kemudian memutuskan untuk keluar dari perusahaan tersebut. Setelah keluar, ia memutuskan untuk menjalankan bisnisnya sendiri. Untuk itu, pertama-tama ia membeli perusahaan kayu yang bernama CV Pacific Lumber Choi. Kala itu perusahaan tersebut sedang mengalami kesulitan keuangan. Berbekal modal pinjaman dari Bank BRI, ia sukses mengambil alih CV Pacific Lumber Choi yang kala itu bergerak di bidang industri kayu. Manajemen dan bisnis perusahaan tersebut ia perbaiki sedikit demi sedikit. Kala itu perusahaan tersebut bahkan memiliki hak konsesi hingga 6 juta hektar di seluruh Indonesia. Produk yang dihasilkan perusahaan tersebut yaitu plywood, blockboard, particle board, dan woodworking product. Produknya juga diekspor ke luar negeri seperti Eropa dan Amerika. Di bawah kepemimpinan Prajogo Pangestu, PT Barito Pacific berkembang dengan pesat. Memasuki tahun 2000, bisnis pengolahan kayu mulai mengalami kemunduran. Ini ditandai dengan ditutupnya beberapa pengolahan kayu mulai tahun 2004 hingga tahun 2007. Akhirnya Prajogo Pangestu mengubah arah bisnis PT Barito Pacific miliknya ke bisnis petrokimia dan energi sejak tahun 2007. Di tahun itu juga ia mengambil alih 70% saham dari perusahaan petrokimia yang bernama PT Chandra Asri. Di tahun 2011, Chandra Asri dan Tripolita Indonesia melakukan penggabungan. Kemudian membuat perusahaan yang dimiliki oleh Prajogo Pangestu ini menjadi perusahaan petrokimia terbesar di Indonesia. Setelah itu, ia membeli sebagian saham dari Star Energy dari perusahaan yang berasal dari Thailand. Dengan begitu, Prajogo Pangestu mempunyai kepemilikan penuh atas Star Energy setelah sebelumnya ia memiliki saham mayoritas atas perusahaan tersebut. Star Energy milik Prajogo Pangestu memiliki beberapa proyek panas bumi atau PLTP di Indonesia. Kekayaan Prajogo Pangestu berasal dari kepemilikan saham mayoritas sekitar 71,64% saham di PT Barito Pacific. Perusahaan ini memiliki dua anak perusahaan yakni Chandra Asri Petrochemical dan Star Energy Geothermal. Berdasarkan data Forbes bulan September 2022, kekayaan Prajogo Pangestu mencapai 80,4 triliun rupiah. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai profil Prajogo Pangestu yang merupakan orang terkaya kelima di Indonesia. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.